Halo adik-adik, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Senin 8 Februari 2021. Untuk tema kali ini di kelas 3 berjudul Hati-hati itu panas, dan untuk kelas 4 yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, jangan lupa klik subscribe-nya terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe, langsung saja ke videonya. Untuk kelas 3 kali ini berjudul Hati-hati itu panas. Sinopsisnya adalah: melalui aktivitas sehari-hari bersama Sinta dan Dodi, Kak Jo mengajarkan banyak hal. Kali ini bahwa pemegang roti itu terbuat dari besi sehingga kita harus menggunakannya secara hati-hati karena sifatnya yang keras dan kuat. Kak Jo juga menjelaskan bahan dasar sofa, buku, dan meja. Mereka bertiga lalu membaca kisah Ransel Ajaib Anna dan mencari kosakata baru dari bacaan tersebut. Kemudian Dodi mengajak untuk mengingat pelajaran pecahan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 3 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita ke soal dan jawaban untuk yang kelas 3. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu: sebutkan 5 contoh benda yang mudah menghantarkan panas. Nah, yang pertama ada besi, yang kedua ada baja, yang ketiga ada aluminium, yang keempat ada seng, dan yang kelima ada timah. Nah, bahan-bahan seperti ini biasanya digunakan untuk peralatan dapur atau untuk peralatan lain yang membutuhkan penghantaran panas. Nah, contohnya seperti aluminium itu biasanya banyak ada di dapur. Biasanya digunakan di sendok, garpu itu menggunakan aluminium. Nah, hati-hati ya adik-adik, kalau yang berasal dari bahan-bahan seperti ini mudah sekali menghantarkan panas. Jadi, adik-adik harus hati-hati dan dijauhkan dari api ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu kebalikannya, sebutkan 5 contoh benda yang sulit menghantarkan panas. Jawabannya yang pertama ada plastik, yang kedua ada kayu, yang ketiga ada kain, yang keempat ada kertas, dan yang kelima ada karet. Ingat ya adik-adik, bedanya menghantarkan panas dan mudah terbakar. Nah, kelima contoh ini itu sebenarnya mudah terbakar, tapi kelimanya tidak mudah menghantarkan panas. Contohnya, kayu itu biasanya digunakan untuk pegangan alat masak seperti spatula atau yang lainnya. Jadi pegangannya ini biasanya terbuat dari kayu dan ini biasanya terbuat dari aluminium. Biasanya terbuat dari kayu. Apa fungsinya Kak? Nah, aluminium ini kan digunakan supaya bisa menghantarkan panas. Nah, kalau kayunya ini supaya tidak bisa menghantarkan panas, saat adik-adik lakukan penggorengan dengan spatula ini, tangan adik-adik tidak kepanasan. Nah, untuk plastik itu juga biasanya ada yang digunakan untuk pegangan seperti ini. Nah, biasanya digunakan plastik atau kayu. Nah, kalau kain biasanya digunakan untuk mengangkat panci karena gagang panci itu panas. Panci itu kan seperti ini ya adik-adik, ada gagangnya seperti ini. Nah, biasanya ini dikasih kain sama ibu-ibu kalian supaya tidak panas karena fungsi kain itu kan tidak menghantarkan panas. Jadi bisa digunakan untuk mengangkat panci agar tangan kita tidak terkena panas dari panci. Gitu ya adik-adik. Oke, sekarang kita masuk untuk yang kelas 4. Untuk kelas 4 kali ini berjudul dataran tinggi dan dataran rendah. Untuk sinopsisnya adalah: kakak dan adik akan mengajak peserta didik mengenal dataran tinggi dan dataran rendah.
Misalnya, mengapa iklim dataran tinggi subur untuk tanaman dan dataran rendah lebih cocok untuk kawasan industri. Mereka juga belajar memahami kosakata baru, melengkapi kalimat dengan konteks yang sesuai, memahami konsep sudut dalam lingkungan sekitar, serta mengukur sudut pada bangun datar dengan menggunakan busur derajat. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 4 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke soal dan jawaban untuk kelas 4. Untuk soal yang pertama yaitu, apakah perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah? Jawabannya, di dataran tinggi yaitu merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ciri-cirinya di dataran tinggi itu biasanya lebih dingin daripada di dataran rendah. Yang selanjutnya, dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi di daerah rendah dan biasanya mendekati daerah pantai. Nah, kalau di dataran tinggi itu biasanya tanaman yang ditanam itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan kalau dataran rendah itu seperti padi. Seperti itu karena tidak membutuhkan suhu yang rendah. Nah, adik-adik sekarang tinggal di dataran tinggi atau rendah nih? Tulis di kolom komentar ya kalau kakak berada di dataran rendah. Jadi suhunya tidak begitu dingin dan kelembapannya pun tidak terlalu tinggi seperti di dataran tinggi. Nah, itu soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua untuk kelas 4 kali ini adalah, mengapa iklim dataran tinggi subur untuk tanaman? Jawabannya, karena dataran tinggi memiliki tingkat kelembapan udara dan tanahnya terbilang lebih tinggi, sehingga udaranya pun cenderung sejuk. Nah, di dataran tinggi ini memiliki curah hujan yang lebih rendah. Nah, karena ada kelembapan udara seperti ini, jadi seperti tanaman sayuran, buah-buahan itu tumbuh subur di dataran tinggi. Nah, biasanya contoh buah-buahan di dataran tinggi itu ada stroberi, ada apel, seperti itu. Nah, kalau sayur-sayurannya itu ada apa aja ayo adik-adik? Kalau adik-adik tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, itulah video dari kakak kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media kalian, baik itu WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, atau yang lainnya. Komen jika ada yang kurang jelas dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.